Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Maulia Permadani dari kelas 01 SAKP 004 dengan NIM 2110112000377. Di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang dan delegasi. Apa sih wewenang itu? Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Kekuasaan sering dicampur adukan dengan wewenang. Meskipun wewenang dan kekuasaan sering ditemui bersama, namun keduanya berbeda. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk melakukan hak yang disebut wewenang. Sumber kekuasaan di dalam organisasi. Yang pertama ada kekuasaan balas jasa. Kekuasaan jenis ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang kedua ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang ketiga ada kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Yang keempat ada kekuasaan sah. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, maupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam perusahaan. Yang kelima ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Pengertian delegasi. Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mendelegasikan wewenang ke bawahan kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Masalah pendelegasian. Yang pertama ada halangan dari pihak atasan, yaitu berupa yang pertama, atasan berpendapat bahwa dia telah merasa mampu dapat menjalankan segalanya sendiri dengan baik. Yang kedua, alasan tidak dapat memberikan petunjuk atau penerangan. Yang ketiga, alasan tidak mempercayai bawahan. Yang keempat, kurangnya alat kontrol yang dapat mengingatkan atasan apabila sewaktu-waktu timbul kesukaran. Yang kelima, manajer takut memikul tanggung jawab terhadap tugas yang diserahkan bawahan. Yang kedua, ada halangan dari pihak bawahan, yaitu yang pertama ada bawahan senang pada pekerjaan yang mudah saja. Yang kedua, bawahan takut dikritik atas kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, bawahan kurang mendapat penjelasan atas tugas yang diterimanya. Contoh penggunaan delegasi. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan pada daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.